mungkin bisa berdiskusi saja gitu. Jadi saya juga mungkin tidak hanya lebih punya pengalaman di bidang ini daripada teman-teman, cuma tidak mungkiri teman-teman juga mungkin punya perspektif lain. Jadi kita akan menjalankan kelas hari ini mungkin sedikit berbeda gitu ya. Mungkin bisa lebih casual juga untuk teman-teman, mungkin bisa sambil makan atau minum gitu ya, agar lebih chill gitu, karena temanya juga usability, jadi kita juga harusnya lebih usable gitu ya dalam menghadapi perkuliahan ini gitu. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu gitu ya teman-teman, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, cool, thank you konfirmasinya. Oke, mungkin tadi sempat disampaikan gitu ya, hari ini judul atau materi paparan kita adalah usability di software development gitu. Nah, mungkin karena di sini mata kuliah Ibu Fatin ada usability gitu ya, kita akan fokus ke salah satu bidang usability di bagian intangible product, which is adalah di sini software development. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan apa sih yang namanya software gitu ya. Jadi tools yang kita gunakan saat ini juga gitu ya, bertemu di Google Meet itu juga salah satu bagian dari software gitu ya, dari produk yang dipunya oleh Google gitu. Nah, jadi di sini kita akan fokus untuk si produknya kita sebut intangible product, di mana intangible produknya adalah suatu software gitu ya. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas untuk agenda hari ini? Nah, yang pertama mungkin introduction terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan sedikit bahas apa sih sebenarnya usability testing itu. Kemudian untuk kita menjalankan si testing usability ini, kita perlu yang namanya desain sendiri. Di sini kita akan bahas terkait prototype. Nah, mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan istilah prototype itu sendiri. Kemudian nanti mungkin kita sedikit ada demo gitu ya Bu Fatin ya, terkait penggunaan salah satu tools yang akan membantu teman-teman untuk menjalankan usability testing. Kemudian mungkin nanti kita akan wrap up dengan summary. Oke, next slide. Karena kita belum pernah ketemu, belum pernah kenalan gitu ya, mungkin ini sedikit background saya, cuma ini tidak updated gitu ya Bu Fatin, sorry karena saya belum sempat untuk ngupdate gitu ya, karena ada kegiatan dan kerjaan lain. Nah, seperti disampaikan tadi, nama saya Rahmi, bisa dipanggil Rahmi atau juga Tami. Saat ini kebetulan saya sudah tidak di company ini lagi. Kebetulan saya sekarang sedang bekerja di sebuah company namanya DKPI Institute. DKPI Institute ini merupakan company base-nya di Australia, jadi saya remote dari sini. Kemudian saya ditempatkan di salah satu divisi namanya Life Management Science Labs, di mana kita sebenarnya fokus untuk well-being dari user gitu ya, baik itu untuk yang B2B atau business base atau juga untuk yang retail atau yang customer gitu. Sebenarnya si service atau produknya sendiri itu lebih ke edukasi, jadi bisa dibilang ini adalah salah satu startup edutech gitu ya, di mana di sini produk yang di handle saat ini tidak hanya produk yang technical seperti landing page atau juga learning management system. Biasanya kalau teman-teman biasa akses Udemy mungkin atau juga Coursera atau mungkin juga di Tera punya salah satu LMS sendiri gitu ya, itu salah satunya. Tapi di sini juga saya handle juga di bagian pembuatan dari si materi end to end dari si kelas atau si course itu sendiri gitu. Selain memiliki pengalaman profesional di bidang product management gitu ya, yang saat ini sebagai product manager, saya juga punya 2 part time lainnya gitu ya. Jadi ada di software house, kemudian project yang di-handle salah satu bank himbara di Indonesia, bank terbesar himbara di Indonesia. Kemudian yang satu lagi saat ini sedang menghandle salah satu project dari Kementerian Kemendikbud gitu. Nah, mungkin selain kesibukan tersebut, mungkin sebelumnya saya juga pernah
bekerja di health tech, yaitu di Ray.id, kemudian juga pernah di fintech, di Samir, kemudian juga pernah di e-commerce, yang fokus ke otomotif, itu Bengkel Mania, kemudian juga terakhir di edutech Revoyu, kalau teman-teman pernah dengar gitu ya. Nah, jadi long story short, kenal Bu Fatin di mana, karena dulu kita sempat kuliah bareng untuk studi master gitu ya di Institut Teknologi Bandung, mengambil teknik manajemen industri gitu. Jadi sekian untuk perkenalannya, mungkin karena biasanya kalau nggak kenal ta'aruf gitu ya katanya. Maka kita kenalan dulu gitu. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalnya pengen connect nih habis dari kelas atau sesi ini, mungkin bisa add LinkedIn gitu atau bisa email atau juga mungkin bisa japri di mobile phone gitu ya. Nanti untuk materinya bakal saya share juga kepada Bu Fatin, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman juga untuk dibaca atau dilihat-lihat lagi. Siapa tahu teman-teman tertarik dengan role product manager mungkin, atau juga role-role lain yang bersinggungan dengan si product manager ini. Sebenarnya teman-teman ada yang sudah pernah mendengar terkait role product manager ini atau role di bagian tech lainnya seperti product designer, UI UX designer, UX writer, UX researcher. Feel free kalau ada yang mau sharing gitu ya. Belum ada yang jawab, mungkin belum kenal kali ya. Oke. Saya lihat belum ada di komen ya. Di chatbox juga belum ada. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Teman-teman sekali lagi sesinya casual aja ya, kalau misalnya mau bertanya di tengah sesi juga dipersilahkan. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan terkait background saya, kita lanjut aja ke introduction gitu ya biasanya. Nah, mungkin terkait usability testing ini, kita bahas dulu biasanya background-nya gitu ya. Kenapa sih kita harus punya pengetahuan terkait usability testing ini? Nah, mungkin di sini agar tidak terlalu teknikal, kita coba bayangkan aja suatu analogi gitu ya. Teman-teman punya restoran, bayangkan teman-teman punya restoran dan teman-teman pengen bikin suatu menu baru gitu ya. Nah, mungkin apa nih kita bisa contohkan salah satu menu yang mungkin belakangan sedang viral gitu ya, kalau biasanya kita sebut anak sekarang viral. Apa ya enaknya menu yang mungkin kita akan buat? Kalau tidak salah saya sering lihat itu sekarang sering atau ramai gitu ya cari cheesecake yang ada di Blok M. Mungkin kita contohkan nih teman-teman punya suatu restoran dessert gitu ya dan sekarang pengen coba bikin suatu menu baru yang lagi viral gitu ya, namanya cheesecake gitu ya. Nah, bagian teman-teman mencari sesuatu menu atau juga hal yang sedang viral itu bisa kita analogikan sebagai research juga gitu ya. Jadi research tidak necessarily suatu hal yang mungkin teman-teman saat ini kalau ngadain research itu harus ini ya conduct prototype-nya atau kayak harus pakai SPSS dan lain-lain statistical. Mungkin sesimpel teman-teman mencari apa sih sekarang menu yang lagi trending gitu ya, yang sedang digemari oleh si user gitu ya. Dan teman-teman pengen coba nih bikin gitu ya. Mencoba peruntungan, siapa tahu kita juga bisa membuat menu tersebut going viral gitu dan banyak user yang datang ke restoran kita. Nah, saya harap teman-teman sudah pernah ke restoran semua gitu ya di sini. Nah, tadi setelah kita came up dengan satu menu nih, kita pengen bikin cheesecake gitu ya. Oke, maka nanti kita akan ngedesain nih. Kita masuk ke step selanjutnya adalah desain. Desain ini tidak hanya kita ngedesain UI gitu ya, atau user interface, kita mau ngedesain gimana sih bentuk cheesecake yang akan kita buat gitu ya. Apakah cheesecake yang akan kita mix dengan matcha atau coklat atau mungkin kita akan burn di atasnya jadi cheesecake burn gitu ya atau kita toast atau apapun gitu ya. Nah, itu namanya bagian dari kita ngedesain atau ngedevelop si menu tersebut gitu ya, si cheesecake tersebut sampai kita nanti dibikinin atau dimasakin gitu ya, dicoba masak, udah selesai kita desain, mungkin ingredients-nya apa aja.
Kemudian kita coba untuk, masak gitu ya, kita chef-nya coba masak, kemudian setelah dimasak, nah ini bagian terpenting yang kita analogikan saat ini, kita akan coba, conduct food testing nih. Kita akan undang beberapa random people gitu ya, mungkin 10 orang, kecil aja, untuk nyobain si cheesecake yang sudah kita masak tadi. Gunanya apa? Gunanya tentunya, as a product itself kita, pengennya produk tersebut, disukai dong sama user kita. Kalau cheesecake-nya rasanya mungkin pahit atau cheesecake-nya, terlalu overburn gitu ya, jadi pahit atau juga mungkin, tidak sesuai dengan selera user, itu, mungkin bakal jadi waste juga gitu ya, dan tidak ada yang membeli, at the end of the day mungkin kita juga akan rugi jadinya. Nah, di sini, bagian dari conduct food testing ini mungkin yang bisa kita analogikan yang mirip dengan usability testing yang akan kita lakukan di, software gitu ya. Nah, kita in short simpelnya kita mau conduct food testing nih. Nah, setelah kita conduct si food testing tersebut ke 10 orang tadi, nah nanti kita akan evaluate nih. Misalnya tadi ada feedback dari user gitu ya yang setelah mencoba, "Oh kayaknya ini kurang manis," gitu, atau bahkan mungkin kemanisan gitu. Atau mungkin konsistensi dari cheesecake-nya itu terlalu padat, jadi, tidak nyaman untuk dikunyah, dicium. Atau mungkin, konsistensinya terlalu, lembut gitu ya, jadi bahkan terlalu lumer gitu, jadi agak, tidak ada teksturnya gitu. Nah, itu evaluasi feedback, komen tadi, itu yang bisa kita, lakukan perbaikan, nanti chef-nya mungkin akan take notes, mungkin akan came up dengan ingredients yang baru. Nah, sehingga nanti kita bisa improve dari feedback tersebut dan juga akhirnya kita bisa launch menu tersebut, menu baru tersebut di restoran kita. Nah, mungkin simple dari analogi dari, usability testing, untuk hari ini adalah seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut ada teman-teman yang masih bingung atau yang pengen ditanyakan terlebih dahulu? Atau materinya kurang jelas atau ini saya full screen ya? Oke. Atau kecepatan mungkin nih, Bu Rahmi gitu ya menjelaskannya atau gimana nih? Apakah ada feedback? Atau jangan-jangan teman-teman masih tidur nih? Apakah sudah minum kopi pagi ini? Oke, all good ya, saya lihat beberapa thumbs up. Oke, mungkin kita akan coba next. Oke, mungkin ini adalah main course-nya kalau kita sebut ya, terkait usability testing. Nah sebenarnya, tujuan, kita melakukan usability testing ini sesimpel kita pengen membuat produk yang benar gitu ya, karena sebenarnya, filosofi product management ini sendiri, kurang lebih sama gitu ya dengan, teknik industri, di mana, filosofinya katanya kan tidak ada, best product gitu ya, tapi selalu ada better product. Nah sama juga, kita di sini pengen buat si produk ini tuh bener gitu, bener dalam artian bisa digunakan oleh, user kita. Bener dalam artian tadi kita bikin cheesecake bisa dinikmati dan dimakan oleh si user kita. Gimana cara taunya? Kita harus tes gitu ya, as simple as that. Oke. Untuk menjelaskan usability testing tadi objektifnya adalah itu, untuk membuat produk yang benar gitu ya, baik. Nah, untuk usability testing sendiri ini digunakan untuk mengakses apakah produk kita itu usable tidak ya, untuk digunakan oleh user gitu ya. Dan apakah produknya itu sudah good enough gitu ya. Kenapa sih harus ada, kata-kata usable tadi ya, gitu. Kenapa kita perlu melakukan UT, karena biasanya beberapa aspek yang digunakan untuk mengetahui suatu produk ini sudah, baik dan bisa kita launch dan digunakan oleh user, itu ada beberapa kriteria. Yang pertama mungkin itu valuable atau desirable, apakah user tadi ya mau menggunakan atau membayar atau membeli si produk ini. Saya tadi teman-teman bikin cheesecake, user mau nggak bayar, sekian rupiah untuk membeli si cheesecake ini? Itu, poin pertama mungkin ya. Yang kedua, nah di sini yang kita highlight, usable. Apakah user ini mengerti, eee, dan tahu cara menggunakan si produk ini secara mudah dan proper gitu ya. Contohnya gimana sih? Contohnya mungkin teman-teman sering, menggunakan beberapa aplikasi gitu ya.
kita ambil contoh mungkin, Gojek gitu ya. Kalau teman-teman baru download Gojek, mungkin teman-teman, ini saya juga nggak tahu ya apakah fiturnya masih ada atau enggak, tapi dulu sepertinya pernah ada gitu ya, mungkin di beberapa, software lainnya atau aplikasi lainnya teman-teman baru download, itu nanti bakal ada guidance gitu ya. Baru download nanti, dia akan menjelaskan gitu ya, ada step by step, pertama lakukan ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah itu adalah guidance teman-teman gimana cara menggunakan produk tersebut. Nah, harusnya suatu produk yang sudahnya baik gitu ya dan usable, itu sudah tidak perlu, ada guidance lagi. Jadi user tuh as simply udah ngerti aja gimana cara menggunakannya in nature gitu ya, sehingga mereka tidak perlu guidance lagi gitu ya, tidak perlu bertanya kepada customer service mungkin, atau mungkin tidak perlu melihat frekuensi, ask question gitu ya, pertanyaan yang sering ditanyakan dalam menggunakan si produk ini. Nah itulah yang, kita sebut produknya mungkin sudah simple dan mudah digunakan. Cuma untuk beberapa produk yang lebih, besar skalanya gitu ya, yang mungkin, membutuhkan, guidance itu mungkin masih digunakan. Mungkin produknya sangatlah kompleks sehingga, user memang perlu di-guide untuk, menggunakannya gitu ya. Nah mungkin variabel ketiga, keempat adalah visible. Visible ini in terms of business gitu ya, apakah, bisnis itu bisa, mungkin engineer-nya ya kalau di sini kita sebut ya, engineering-nya gitu ya, engineer-nya adalah teman-teman yang, akan mengoding gitu ya, akan mendevelop si produk ini, mereka punya skills-nya nggak ya untuk buat si, produk ini. Tadi cheesecake, chef-nya kalau di sini, chef-nya punya skills nggak untuk bikin cheesecake? Dan ternyata, mungkin chef-nya biasa bikin nasi goreng, ternyata nggak bisa bikin cheesecake. Nah, kayak gitu, dan juga yang punya, bisnisnya apakah paham cheesecake ini, bagaimana bentukannya end to end gitu ya, sehingga kita bisa execute si, ide produk baru tersebut tadi. Nah, selanjutnya mungkin visible. Visible ini, masih in terms of business-nya, apakah kita bisa, scale up si produk tadi, si cheesecake tadi, apakah kita nanti next-nya bisa iterate lagi, kita bisa, kembangkan lagi si produk ini, dan juga sehingga produk ini bisa menghasilkan profit untuk bisnis kita. Nah, itu adalah beberapa variabel kenapa sih penting untuk melakukan UT ini sendiri. Oke, mungkin dari tadi teman-teman, sedikit ada yang masih roaming nggak ya terkait si usability testing ini? Sebenarnya usability testing ini, mostly kita lakukan, in terms of si desainnya sendiri dan juga si, UX. Kalau UX kita biasanya ngomongnya user experience gitu ya. Biasanya UT ini di-conduct oleh, suatu role yang namanya UX researcher gitu ya. Jadi kepanjangannya adalah user experience researcher. Jadi dia memang khusus untuk melakukan riset terkait, desain dan produk yang akan nantinya kita launching gitu. Jadi sebelum kita benar-benar launch ke end user, kita coba dulu nih, desainnya ini apakah sudah mudah digunakan in terms of experience-nya ataupun di desainnya sendiri atau belum gitu. Cuma, di real practice-nya si usability testing ini bisa dilakukan mungkin, oleh role lain seperti product manager gitu ya. Kenapa? Mungkin karena si company tidak punya, UX researcher, kemudian mungkin juga dilakukan oleh UI UX designer, kemudian mungkin juga dilakukan oleh, tim lain gitu ya, karena, tadi short handed dari si resource-nya sendiri. Oke, saya lihat ada pertanyaan atau tidak, belum ada ya. Nah mungkin kita sudah masuk ke step-nya nih, bagaimana cara melakukan usability testing sendiri. Ini cukup simpel gitu ya, mungkin teman-teman juga sudah familiar gimana cara melakukan research. Pertama kita plan dulu nih si, testing-nya. Sebenarnya cara nge-planning itu, sama kayak teman-teman ya kalau mau bikin skripsi gitu ya, kita plan dulu nih sebenarnya, goals-nya apa gitu ya, untuk mungkin bab 1 gitu ya, background-nya apa, terus juga tujuannya apa, manfaatnya apa, mungkin biasanya gitu ya. Di sini juga cukup sama, kita perlu tahu sebenarnya melakukan UT ini ending-nya mau ngapain gitu, goals kita apa. Kemudian nanti tentu kita harus, punya partisipan gitu yang kita rekrut. Nah, kita harus planning-in juga berapa banyak partisipan yang mau kita rekrut dan mungkin apabila ada kriterianya,
bisa kita, include ke sini gitu ya. Mungkin teman-teman mau batasi nih jumlah umurnya untuk Gen Z saja gitu ya, atau mungkin juga, in terms of gender-nya mungkin, atau in terms of apa tadi, behavior dan lain-lain, bisa kita, planning-kan di depan dulu. Kemudian yang paling penting lagi kita juga harus, planning-kan terkait si misi atau task atau juga skenario. Nah, apa sih sebenarnya misi ini? Ini sebenarnya, testing atau juga, nanti ada ya nanti kita akan coba get back di demo aja ya mungkin ya terkait misi biar lebih, clear. Kemudian nanti mungkin, plan terakhir adalah data apa aja yang mau kita ambil dari, sesi ini, dari sesi usability testing ini. Nah itu untuk plan. Kenapa sih sebenarnya, conduct plan sama nge-conduct si testingnya sendiri itu menurut saya sih sama-sama penting ya, karena kalau di depan plan-nya nggak jelas atau masih blurry, nanti, nge-conduct si sesinya sendiri juga jadinya nggak maksimal gitu. Sehingga nanti report atau hasil result-nya mungkin aja nggak sama dengan goals di depan. Nah makanya kalau saya sih, setuju kalau plan itu cukup penting gitu ya. Nah kita sudah ada satu pertanyaan nih, boleh silakan dari siapa tadi yang raise hand? Selamat pagi Bu, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Patricia Angelika. Saya izin bertanya Bu, terkait required participant itu, apakah ada ketentuan-ketentuan sendiri Bu dalam menentukan responden-responden dari usability testing kita itu? Terima kasih Bu. Oke, nice. Thank you pertanyaannya ya. Mungkin tadi panggilannya siapa kalau boleh tahu? Patricia Bu. Patricia, makasih Patricia. Mungkin kita bahas di nomor 2 gitu ya. Setelah kita planning tadi kita akan rekrut partisipannya gitu ya. Nah, apa saja sih kriteria partisipan yang, tadi ya, yang mau kita, hire atau kita, jadikan, responden di, sesi ini. Nah, sebenarnya kembali lagi dari goals tadi sih, Patricia. Apakah, dari, sisi bisnis dan juga dari sisi, produk gitu ya, kita mau, nge-gather siapa sih user kita sebenarnya gitu ya, user mana yang pengen kita, include-kan ke dalam si, testing ini. Apakah, ini sedikit ini ada lagi sih part lainnya nanti kita mungkin, kalau tertarik gitu Patricia bisa, coba-coba, searching gitu terkait user persona atau segmentasi user dari, suatu produk. Jadi biasanya di suatu produk kita di awal bikin bisnis kita udah tentukan dulu siapa sih sebenarnya user kita. Kita itu akan gambarkan di suatu, framework atau tools yang namanya user persona. User persona kita asumsikan adalah representasi dari user kita. Misalnya user personanya adalah, Gen Z gitu ya, usianya mungkin dari berapa ya, kalau Gen Z mungkin di bawah, 25 gitu ya, dan mungkin di atas berapa, 17 tahun gitu ya, correct me if I'm wrong. Mungkin itu, salah satu kriteria, in terms of, tadi, usia. Mungkin kita juga punya, syarat lain, kriteria lain yang mungkin yang kedua nih, mungkin orang itu atau user tersebut sudah pernah menggunakan aplikasi atau produk kita gitu ya. Misalnya kita tadi pakai Gojek, minimal user yang kita rekrut udah pernah sekali aja menggunakan Gojek gitu ya. Mungkin lebih bisa dispesifik lagi, Gojek kan, produk atau service-nya banyak, ada GoRide, GoCar, dan lain-lain. Mungkin kalau kita mau usability testing di produk ya GoRide, kita bisa spesifikin lagi, minimal dia pernah sekali atau berapa ya, untuk sekali, 2 kali, 3 kali ini tidak ada rule of thumb-nya kalau kita ngomong gitu ya. Jadi ini again, kembali ke appetite dari si, company itu sendiri, mau menentukan berapa gitu ya, cuma biasanya itu sudah discuss juga dengan timnya, misalnya sekali udah pernah menggunakan GoRide gitu ya. Tadi umurnya udah kita segmentasikan, terus behavior-nya udah pernah sekali, menggunakan GoRide, mungkin ada, kriteria-kriteria 3, 4, 5 lainnya. Nah, sebenarnya, in short gitu ya, tidak ada, rule of thumb atau juga aturan khusus untuk merekrut si partisipan ini. Lagi-lagi itu kembali ke goals dari usability testing yang ingin di-conduct dan goals dari, si company, visi dan misi company-nya, gitu. Jadi,
in short tadi ya tidak ada batasan atau juga suatu aturan khusus untuk gimana sih cara kita rekrut partisipan, karena mungkin biasanya kalau Patricia belajar sama Bu Fatin atau dari dosen lainnya mungkin kita punya ya syarat-syarat gitu ya, gimana sih cara kontak partisipan, berapa banyak sih minimal partisipan yang bisa kita gather gitu ya, yang bisa kita include ke dalam si testing kita. Mungkin biasanya ada minimal berapa kali gitu ya. Nah, berapa orang, sorry. Nah, kalau di sini mungkin lebih ke tidak ada. Nah, itu lagi-lagi balik ke keputusan bisnisnya dan juga tadi goals dari usability testingnya sendiri. Apakah cukup menjawab pertanyaannya? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, mungkin kita lanjut ya. Selanjutnya tadi setelah kita temukan nih partisipan tadi ya dari range usia tertentu dan juga behavior tertentu, mungkin kalau butuh gitu ya kita juga bisa persiapkan consent form di mana mungkin kita akan siapkan kalau butuh gitu ya mungkin si partisipannya karena di sini kita di Indonesia juga punya aturan namanya PDP ya, perlindungan data pribadi, mungkin nanti kita conduct sesinya kita juga butuh jika diperlukan gitu ya untuk datanya kita akan gather. Mungkin kita juga akan sampaikan untuk data ini kita hanya gunakan dalam skala research saja gitu. Mungkin itu juga bisa jika diperlukan. Kemudian itu next-nya adalah menyiapkan materi. Nah, material apa aja yang diperlukan. Nah, tadi kita sempat singgung ada yang namanya skenario gitu ya. Skenario dan juga ada task atau misi yang akan dilakukan oleh si partisipan nantinya. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan desain itu sendiri. Jadi kita material yang kita persiapkan ini adalah include dari si desainnya sendiri. Desain itu bisa berupa mockup atau juga prototype. Cuma yang biasa dilakukan untuk conduct usability testing adalah berupa prototype. Nah, prototype itu apa? Mungkin nanti kita bahas di next slide-nya. Kemudian mungkin materinya adalah pertanyaan gitu ya, apa aja yang mau kita tanyakan ke user setelah dia mengkondak si testing ini. Mungkin pertama kita bisa nanya datanya, mungkin kita juga bisa nanya behavior-nya, apakah sudah pernah melakukan pembelian atau menggunakan produk kita sebelumnya. Mungkin juga kita akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait sesi skenario task yang sudah dilakukan oleh user tadi. Itu untuk yang material. Nah, next-nya mungkin setup environment ini optional gitu ya. Apakah kita mau melakukannya secara daring atau luring? Cuma kalau misalnya sekarang mostly itu bisa juga dilakukan secara daring. Kita sesimpel bisa bisa kirim linknya gitu ya. Kalau kita menggunakan tools, nanti kita bisa minta tolong user, tolong dong lakukan atau conduct UT saya gitu ya. Nanti dari sana itu bisa dilakukan secara daring atau secara luring juga mungkin bisa kalau teman-teman berada di kantor atau di suatu tempat gitu ya dan undang beberapa partisipan dan melakukan testing secara offline. Mungkin setelah kita set up environment-nya, mungkin kalau misalnya tadi diperlukan tools-nya atau diperlukan meeting daring seperti ini, bisa dipersiapkan juga apakah ingin menggunakan Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Yang penting kita sudah set up dulu si environment-nya, jadi nanti pas kita conduct sesinya, kita sudah ready gitu ya. Nah, next-nya kita akan conduct sesinya. Conduct sesinya ini nanti kita akan coba demokan ya gimana sih cara melakukan UT gitu ya. Jika sudah di conduct sesinya, mungkin nanti udah terpenuhi nih 10 user misalnya contohnya ya, yang melakukan testing sudah lengkap, nanti at the end of the day hal yang paling penting adalah kita analyze datanya, kemudian nanti resultnya mungkin akan kita buat reportnya akhirnya. Mungkin untuk step-nya ada kurang lebih 7 step yang biasa digunakan gitu ya. Apa teman-teman ada pertanyaan dulu? Belum ada? All good? Oke, doks, kita lanjut ya. Next, di sini kita ada prototype. Tadi kita udah singgung beberapa terms prototype ini gitu ya. Sebenarnya apa sih prototype ini?
Oke, sebenarnya prototype ini kita bisa, bukan prototype, di atasnya harusnya UI ya, user interface. Biasanya teman-teman sudah familiarkah dengan kata-kata atau juga terms user interface? Kalau teman-teman lihat slide ini, nah ini adalah user interface. Kalau teman-teman menggunakan Google Meet, tampilan Google Meet itu adalah user interface. Jadi adalah desainnya, desain dari si tampilan softwarenya. Kalau kita sebut, desain tersebut bisa dibagi jadi dua. Ada yang biasa disebut lo-fi dan juga disebut hi-fi. Kalau lo-fi ini sesimpel teman-teman punya pen and paper. Nah, itu sudah bisa dikategorikan sebagai lo-fi, low fidelity, di mana biasanya digunakan untuk ideation atau juga brainstorming untuk mendapatkan ide dari produk atau juga feature yang akan kita buat nantinya. Nah, bedanya dengan hi-fi apa? Hi-fi itu high fidelity, di mana untuk tampilannya itu lebih desainnya lebih bagus, lebih jelas gitu ya. Dimana kalau pen and paper tadi kita mungkin hanya ada hitam putih abu-abu. Untuk yang hi-fi kita udah ada jelas nih, oh fontnya tipenya apa, ukurannya berapa, penempatannya di mana. Kemudian sudah ada gambar dan juga ada fitur-fitur lain yang ada di satu halaman tersebut. Mungkin kita bisa lihat, nah ini contohnya. Untuk yang lo-fi bisa teman-teman lihat ya, ini sesimpel cuma kotak-kotak, terus juga ada penempatan di sini, placement gitu ya untuk misalnya gambar, ini placement untuk header, mungkin placement untuk button apa aja, terus juga ada wordingnya yang simple. Nah, kalau kita lihat yang hi-fi yang sebelah kanannya, teman-teman bisa lihat di sini udah ada warna gitu ya, udah ada fontnya, udah ada detail dari gambarnya, kemudian udah ada detail dari si button-buttonnya, dan juga dari wordingnya sendiri itu juga sudah lengkap gitu ya. Hi-fi ini pun terbagi menjadi dua, ada yang namanya mockup dan ada yang namanya prototype. Nah, untuk yang tidak bergerak gitu ya, namanya adalah mockup. Seperti di sebelah kiri ini adalah tampilan mockup kalau kita sebut. Kalau yang prototype itu sudah clickable gitu. Kalau misalnya teman-teman buka suatu aplikasi, let's say Gojek, teman-teman udah bisa klik. Nah, itu udah disebut namanya prototype. Oke, mungkin saya coba lihat di sini. Nah, biasanya kita mendesain itu ya, suatu tools yang common digunakan untuk desain oleh teman-teman UI UX gitu ya, atau product designer adalah Figma. Mungkin yang lain ada yang menggunakan Sketch, ada yang menggunakan Adobe gitu ya. Nah, cuma mostly itu saat ini mungkin yang sering digunakan adalah Figma. Nah, ini adalah tampilan Figma contohnya gitu ya. Nah, di sini mungkin kita bisa kategorikan kalau ini adalah mockup gitu ya, di mana nih sudah ada placement, bukan placement ya, bahkan sudah lengkap gitu ya, wordingnya pun ada button, pun juga sudah ada detail color dan lain-lain gitu ya. Ini adalah contoh, salah satu contoh. Dan sebenarnya dari mockup ini kita nanti bisa bikin prototype. Di sini teman-teman bisa lihat ada prototype, ada desain gitu ya. Prototype ini teman-teman mungkin nanti sesimpel akan bikin flow-nya dulu gitu ya dari setiap tampilan yang ada, dan kalau bisa clickable teman-teman bisa menyambungkan. Misalnya di sini kita ada see all. Kalau misalnya kita klik dari see all ini, mungkin nanti next-nya bisa muncul apa gitu. Atau nanti mungkin di sini ada yang bisa di-clickable lagi nih. Bisa lihat see your monthly transaction, di sini ada button next-nya gitu. Kalau kita klik nanti mungkin dia bisa melihat pop up atau detail page lain dari monthly transaction-nya gitu. Setiap apapun yang bisa di-clickable nantinya itu kita kategorikan prototype. Tapi kalau hanya tampilan seperti ini yang belum bisa kita lakukan apa-apa, yang belum bisa kita klik, maka ini kita sebut namanya mockup. Nah, itu terkait perbedaan dari wireframe, mockup, dan juga prototype. By the way, tadi yang lo-fi biasa disebut wireframe ya, yang pakai pen and paper. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman, ada yang suka desain atau bahkan udah pernah desain prototype atau mockup sebelumnya?
Belum ada? Oke, ada. Ya. Nggak jadi? Halo? Halo, Bu. Ya, boleh silakan. Waktu itu ada sih, Bu, matkul yang disuruh desain itu. Ya, apa tuh nama mata kuliahnya? Analisis perancangan sistem informasi. I see. Kemudian biasanya tools yang digunakan apa untuk mendesainnya? Waktu itu pakai apa ya, lupa, Bu. Cuman sebelum buat pakai toolsnya kita kayak buat di kertas dulu gitu, Bu. Jadi wireframe-nya dulu ya, kita bikin yang low-nya dulu ya. Iya. I see. Kemudian dari sana baru dibuat mock-up-nya atau hi-fi-nya. Nggak sampai ke high, Bu. Cuman ke mock-up. Oh, cuma wireframe-nya aja? Oke, I see. Kemarin itu ngedesain apa kalau boleh tahu? Kalau saya kemarin tuh kayak buat aplikasi untuk belanja kayak Shopee gitu, Bu. Cuman versi saya sendiri. E-commerce. Oke, nice. Udah ada yang pernah melakukan desain gitu ya. Mungkin kalau tertarik setelah lulus bisa memperhitungkan UI UX designer atau product designer sebagai salah satu jenjang karirnya gitu ya. Karena cukup banyak juga saat ini dibutuhkan gitu ya UI UX atau product designer, semakin berkembangnya teknologi juga gitu ya. Dan biasanya mostly itu bisnis konvensional juga sekarang sudah beralih ke tech gitu ya. Jadi sudah either punya landing page sendiri atau punya tadi e-commerce sendiri gitu ya, pengen juga bikin sendiri. Nah itu salah satunya dibutuhkan, salah satu role yang penting adalah product designer. Sip, thank you yang udah sharing tadi. Nah, selanjutnya ini ada tools untuk melakukan si usability testing. Ada beberapa tools yang biasanya digunakan. Ada yang namanya Maze, Lookback, Hotjar, Useberry, dan juga Marvel. Cuma itu mostly yang paling sering saya gunakan. Nggak sering juga sih, karena saya punya tim UX researcher sendiri, jadi pernah gunakan gitu. Adalah Maze gitu. Karena Maze ini juga kita bisa conduct secara free. Dia base-nya ada freemium, jadi ada yang free-nya, ada yang premiumnya. Kemudian tapi dibatasi untuk yang free kita mungkin bisa coba maksimal 3 kali conduct UT. Kemudian jika mau menggunakan lagi mungkin nanti yang sebelumnya bisa dihapus terlebih dahulu. Nah, bedanya di sini untuk Maze kita wajib punya prototype tadi. Makanya kita harus punya desainnya terlebih dahulu. Nah, bedanya kalau ada Useberry di sini yang nomor 4, Useberry ini kita tidak required untuk mempunyai suatu desainnya dulu atau si prototype, tapi kita bisa menggunakan website kita saat ini. Jadi di sini saya underline gitu ya. Di sini Useberry digunakan untuk website. Jadi web based bukan aplikasi based gitu ya. Contohnya nih teman-teman buka landing page Itera contohnya Itera. Kita coba buka halaman Itera di sini. Nah, kalau teman-teman udah punya, di sini kan websitenya nih landing page Itera. Mungkin teman-teman nanti kalau mau melihat atau mau conduct usability testing, tinggal di copy aja. Terus nanti di paste di Useberry gitu. Nah, kalau Useberry ini kita bisa gunakan untuk website base. Tapi kalau untuk Maze itu kita harus punya desainnya terlebih dahulu. Kalau Useberry kita bisa menggunakan tadi ya si website yang udah jadi saat ini, yang existing gitu. Kalau tertarik mungkin teman-teman bisa searching lebih dalam dari masing-masing si toolsnya. Cuma kalau saya rekomen kalau mau bikin aplikasi mungkin bisa pakai Maze, tapi tadi ya harus punya si desain prototype terlebih dahulu. Oke, mungkin kalau untuk materinya terlalu banyak materi kita nanti pusing, kita akan coba langsung ke demonya ya. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita coba demokan? Nggak ada? Oke deh kalau gitu mungkin kita bisa lanjut ya Bu Fatin ke sesi demonya.
agar tidak terlalu lama dan teman-teman nanti takutnya semakin pusing gitu ya, digesting terlalu banyak informasi. Oke, nah ini di sini saya sudah membuka halaman tampilan dari Maze tadi salah satu contohnya. Teman-teman kalau misalnya baru punya account atau juga baru pertama kali menggunakan Maze ini, cukup simple, tinggal buka aja Maze gitu ya. Jangan salah ya, ini Maze-nya yang ini nih. Jadi tinggal klik do saja, kemudian akan muncul landing page-nya. Di sini kita bisa login atau get started for free gitu ya. Kalau sudah punya akun bisa login, kalau belum mungkin bisa sign up terlebih dahulu. Sign up-nya juga simple gitu ya, tinggal memasukkan email saja. Di sini karena saya sudah punya akunnya, saya coba login terlebih dahulu. Oke, di sini sudah login, biasanya di sini langsung ada nih usability testing atau case yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, sini saya sudah punya contoh salah satunya, satu project. Nah, di sini karena project-nya ini sudah dilakukan gitu ya, di sini dia juga sudah kasih tunjuk nih, jadi teman-teman nggak usah worry gitu ya, kalau belum pernah menggunakan Maze ini, dia cukup user friendly dan mudah digunakan. Hanya 4 step, teman-teman perlu build dulu. Build ini sesimpel nanti untuk conduct si question dan juga sesinya. Kemudian nanti tinggal share hasilnya, kemudian nanti resultnya dia akan kasih tahu. Nah, di sini kita udah sampai di tahapan result. Mungkin nanti ya kita akan bahas lebih lanjut tentang resultnya. Kemudian nanti dia akan nge-building report sendiri. Jadi kita bisa lihat juga report yang udah ada dari sesi yang kita conduct. Oke. Nah, kalau misalnya ini udah jadi, mungkin kita akan starting lagi ya dari cara build-nya. Kita coba bikin baru, kita create new aja. Nah, teman-teman kalau misalnya mau conduct yang baru, project-nya, atau mau conduct UT yang baru, tinggal klik ini, bikin new, terus juga di sini ada build a maze, kita klik start. Kemudian di sini kalau maze dia juga sudah menyediakan beberapa template gitu ya, yang mana teman-teman bisa coba ambil aja jika sesuai dengan tadi tujuannya. Di sini dia bisa bagikan terkait tujuannya, bisa untuk wireframing testing, usability testing, feedback survey pun bisa, satisfaction survey, dan lain-lain. Mungkin di sini kita coba bikin dari awal aja, build from scratch. Di sini kita new project. Nah, new project udah nggak bisa karena dia ternyata 1 ya, nggak 3 ternyata bahkan. Oke, kita sebentar. Kita akan ganti usernya kali ya. Kalau teman-teman langganan itu harusnya dia tidak punya, bentar saya login dulu. Harusnya dia tidak punya limitasi untuk jumlah project-nya, jadi bisa conduct beberapa project dalam satu akun. Nah ini, oke. Oke, nah ini harusnya sudah kelihatan ya. Nah ini saya sudah ganti account, itu cara mengakalinya, jadi kita harus punya banyak account kalau masih mau free. Nah ini tadi saya sudah create satu contoh baru, jadi tadi kita tinggal klik create, terus kemudian ini ada welcoming screen-nya. Ini juga bisa di custom jika kita punya fitur premiumnya. Kemudian di sini di sini ada pilihannya. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang mission. Tadi kita berkali-kali sebut mission. Mission itu apa? Mission itu adalah tadi prototype yang pengen kita testingin. Yang ada skenario-nya biasanya. Nah, ini ada beberapa question tadi yang kita persiapkan di sesi planning. Kita mau nanya apa aja, misalnya yes or no. Misalnya di sini kita bisa type question-nya kita apa sudah pernah, misalnya gitu ya, sudah pernah menggunakan apps
ini sebelumnya. Nah, di sini juga sudah ada tampilannya ya, bisa di preview. Jadi cukup user friendly gitu. Nah, pun kalau misalnya teman-teman di suatu organisasi yang besar gitu ya, dan punya tim yang banyak, di sini bisa ada komen juga nih. Jadi nanti mungkin untuk dapat approval dari atasannya bisa di komen di sini, atau dari tim lain yang butuh saran bisa di komen di sini. Di sini bisa dilihat ya, questionnya udah ada. Kita juga bisa add notes. Apa kita misalnya apps-nya adalah aplikasi yang di-download melalui App Store misal. Bisa ditambah keterangan, kalau ada image pun bisa di-attach. Mungkin mau ditambahin nih foto aplikasi atau brand company-nya. Nah, di sini juga ada tipenya, ada icon, ada emotion, bebas. Bisa dipilih. Kemudian itu pertanyaan keberapa? Pertama misalnya. Tambah lagi pertanyaan selanjutnya. Misalnya mau nambahin opinion scale. Kalau ini opinion kayak nanti aja deh, kita coba tambah yang lain yang menarik apa ya. Simple input. Sebutkan nama Anda misalnya. Oke, sini bisa dipilih juga kalau dia cuma text only, atau mungkin bisa tipenya inputannya numerik atau date atau email. Di sini kalau email input email gitu. Jadi bisa nanti tipe dari jawabannya di email. Atau bisa juga date, atau date apa ya? Kapan pertama kali Anda menggunakan apps ini mungkin, atau apa, kapan terakhir Anda menggunakan apps ini, itu bisa date atau numerical gitu ya, berapa kali Anda menggunakan apps ini dalam 1 minggu, atau apalagi pertanyaannya itu bisa teman-teman di sini configure sendiri gitu ya. Itu untuk simple input. Ada beberapa pertanyaan lain mungkin teman-teman bisa coba-coba atau testing sendiri dari rumah gitu ya. Nanti kalau berminat atau juga interest, sini ada beberapa pertanyaan lainnya, tapi memang ada beberapa limitasi sih untuk yang plan-plan yang free gitu. Nah, cuma bagian penting dari sini adalah selain tadi ya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, adalah si misinya sendiri. Misinya sendiri itu apa? Misinya sendiri itu tadi skenario yang kita rancang untuk user kita lakukan, jalankan testingnya gitu. Di sini adalah bagian ini prototype testing. Jadi kalau misalnya pakai yang free, yaitu hanya bisa sekali untuk input prototype-nya, jadi nggak bisa berkali-kali, cuma sekali aja. Nah, di sini, ini yang namanya task. Tadi kita berkali-kali nyebut task gitu ya. Di sini kita bisa describe hal apa yang kita inginkan dari user ini untuk dia lakukan dari prototype kita tadi. Sini saya sudah punya contoh juga. Nih, kita akan coba kan salah satu. Nah ini. Oke, apakah dia terlihat? Belum muncul ya, padahal saya sudah typing tasknya di sini. Kemudian nanti jika ada description detailnya mungkin bisa dijelaskan juga di sini. Tapi jika tidak ada bisa di skip. Kemudian di sini bagian terpenting kalian harus punya prototipe sendiri. Di sini kita bisa import dari Figma. Terus kita bisa continue. Nah, di sini kita bisa pilih nih, kita pakai apa si desainnya, pakai Adobe atau pakai Sketch, InVision atau Marvel. Nanti tinggal dipilih di sini drop down-nya. Kalau pakai Figma tinggal di paste dong linknya. Misalnya tadi kita udah punya, ini saya tidak punya prototype sih. Misal ya kalau kita punya prototype ya. Nah, ini contoh ya. Caranya gimana? Kita dari sini, dari Figma. Biasanya teman-teman ini tampilan awal Figma. Ini ada desain, ada prototype, tinggal klik yang bagian prototype, kemudian klik yang play ini, button play ini.
Nih, button present. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilannya. Kita tinggal klik share prototype. Tinggal copy link. Nah, nanti bagian ini yang akan kita paste ke sini. That's it. Nanti harusnya kita bisa import. Juga bisa ada plugin itu biasanya nanti perlu kita embed terlebih dahulu. Ini tinggal ditunggu aja. Oke, prototipe udah edit katanya, sudah dimasukkan. Nah, dari sini mungkin kita bisa tentukan juga apakah kita mau ada goals ya. Goals base itu seperti kita punya suatu journey atau flow jelas dari awal sampai akhir yang kita inginkan dari user kita gitu. Atau dia terserah aja, free aja deh, mau ngapa-ngapain terserah di sini, di tampilan ini. Jadi ada 2 tipe. Biasanya yang digunakan tergantung lagi ya tadi dari goals CUT itu sendiri. Cuma biasanya itu kita udah punya si flow-nya sendiri atau goal base-nya sendiri. Nah, nanti gimana sih cara men-set si UT-nya? Kita tinggal select dari screen-nya. Atau kita bisa pakai path dari kita tentukan path-nya dulu. Nah, ini kan udah ada udah ada flow dari si prototipe-nya sendiri. Atau kita berdasarkan si screen-nya. Tadi kita punya 4 screen. Misalnya screen yang mana dulu yang mau kita yang mau kita tampilkan atau kita buat gitu ya. Ini kebetulan si prototipe-nya bukan prototipe yang sebenarnya. Maksudnya prototipe-nya belum jadi 100%. Cuma kalau misalnya sudah jadi, nanti teman-teman bisa tinggal ikutin aja flow-nya gitu. Atau tampilan prototipe-nya. Mungkin kita cobakan prototipe lain ya. Saya punya contoh kayak Dika. Harusnya desainer saya ada salah satu yang punya prototipe. Oke. Sambil menunggu, jika ada pertanyaan dari teman-teman boleh silakan ya. Nah, mungkin kita stop sharing, kita coba prototipe lain. Oke. Oke, nah ini salah satu prototipe dari yang sudah dibuat sama tim UI UX designer. Dari sini teman-teman bisa lihat ya, dia sudah bisa clickable nih. Ini tampilan masih sama menggunakan Figma. Ini kita bisa share prototipe seperti tadi, tinggal copy link. Nah, ini udah bisa kita klik bagian mana aja yang bisa kita klik, terus kita bisa close. Terus kita bisa ngapain aja di sini, apapun itu satu flow yang teman-teman pengen lakukan UT-nya, tinggal nanti di set di sini. Tuh, ini udah bisa clickable. Tuh. Nah, apapun satu flow gitu ya, satu journey teman-teman yang ingin dilakukan itu nanti tinggal di set di si maze-nya. Kalau membingungkan nanti mungkin bisa coba tanya lebih lanjut atau nonton tutorial ini ya, maze-nya ya. Cuma in short itu harusnya tidak susah untuk dilakukan karena tinggal klik doang gitu ya. Sampai nanti goals teman-teman terakhir yang ingin dilakukan terkait dari si misinya. Nah, ini terkait si prototype, mungkin bentukannya seperti ini ya. Ya sudah bisa diklik, terus juga nanti kita biasanya ada dari awal sampai akhir ada journey atau flow, ada misi yang akan ditempuh oleh si partisipannya. Bentar, kita pindah lagi. Oke. Nah, kurang lebih tampilannya seperti itu untuk yang maze. Jika sudah jadi gitu ya, misalnya kita sudah meng-set si prototype ini,
Ini juga kita bisa nanti tinggal share gitu ya. Jika sudah selesai, kita bisa go live. Klik go live, terus kita share linknya. Copy linknya, di sini tinggal copy, terus tinggal teman-teman bagikan kepada partisipannya. Gitu. Nanti jika partisipannya sudah mengisi, maka kita akan dapat resultnya di sini ya. Di sini karena sudah dijalankan terlebih dahulu. Nah, di sini terkait tasnya yang tadi, contohnya dia mau bikin feature chatbot gitu ya. Dia diminta untuk mencoba fiturnya, lakukan aja apapun hingga selesai. Nah, ini ada beberapa flow yang kita harapkan. Kita close dulu deh. Nah, ini nanti tinggal di teman-teman configure aja. Oke, mungkin biasanya kalau sudah selesai dijalankan si tasnya, misalnya ada pertanyaan nih, gimana tadi hasil experience-nya atau ada masukan nggak gitu dari si partisipannya. Sampai nanti ini thank you screen. Nah, kita coba bahas hal terakhir ya, yakni result-nya. Oke, di sini result-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di report-nya aja. Ada beberapa hal tadi yang kita tanyakan gitu ya. Apakah nih 80% pengguna atau tester atau partisipannya sudah pernah menggunakan chatbot sebelumnya. Kemudian sudah berapa sering dia menggunakan chatbot sebulan. Ini juga sudah ada reportnya. Nah, ini misi yang tadi kita contohkan gitu ya. Dari prototipenya, di sini kita lihat dia diminta untuk mencoba feature si chatbot ini yang ada di link aja untuk melakukan transaksi hingga selesai. Nah, di sini kita bisa lihat nih usability score-nya di sini. Oke, di sini ada 69% drop off rate-nya. Kemudian ada 13 kali misklik. Misklik itu gimana? Kalau misalnya kita mau dia ngeklik button A tapi dia ngeklik button lain gitu. Terus di sini juga ada rata-rata durasi dia menyelesaikan si misi ini dari awal sampai akhir. Rata-rata 95 second dan total ada 8 partisipan. Di sini ada in detail lagi, misklik rate-nya ada 72%, yang drop off ada 50%, yang sukses dari awal sampai akhir ada 50%. Di sini juga ada detail untuk dari navigasinya, yang direct suksesnya berapa, yang indirect berapa. Yang direct ini adalah yang dari awal sampai akhir itu selesai dan mengikuti step-step klik-klik yang kita inginkan gitu. Misalnya yang pertama buka link aja, yang kedua klik button apa chatbot, yang ketiga klik apa lagi sampai terakhir selesai. Nah, yang indirect sukses, dia tetap sukses sampai akhir, cuma dia kliknya asal-asalan dari buka landing page, dia nggak langsung ngeklik chatbot, dia kayak lihat hal-hal lain dulu lah, klik yang lain sampai nanti dia finish. Ada juga yang nggak finish, misalnya dari awal dia udah drop off, dari landing page-nya atau dari home page-nya dia udah close aplikasinya. Itu ada juga. Kemudian ini ada nanti report screen-nya per screen gitu ya, satu-satu. Misalnya tadi screen pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir, itu masing-masing screen berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh user. Kemudian ada berapa misklik rate-nya, kemudian nanti di akhir ada usability score-nya. Gitu. Nah, semakin tinggi usability score-nya, maka usability-nya semakin baik. Di sini udah dibedain juga nih, udah dikasih penanda oleh si mesh-nya. Kalau misalnya warna hijau berarti itu baik. Kalau yang kuning itu mungkin sedang, sampai yang merah itu mungkin red flag gitu ya. Mungkin dia harus nanti coba desain ulang nih dari desainnya dia. Karena mungkin desainnya memusingkan user, sehingga user tidak mudah untuk menggunakannya. Itu untuk bagian usability rate-nya. Nah, ini juga ada nih yang namanya heat map. Heat map ini apa? 8 orang user secara average gitu ya, rata-rata mereka tuh baru buka screen pertama lihat kemana. Di sini kita bisa lihat nih, oh paling sering ternyata yang dilihat heat map-nya adalah langsung ke chatbot, atau dia pindah ke depan gitu ya, atau dia iseng ngeklik yang paling ujung. Sini juga kita bisa lihat rata-rata per screen-nya. Terus yang kedua nanti dia apa? Nah, ini paling banyak itu ngelihatnya di bagian mana atau ngeklik di bagian mana.
Itu juga bisa kita lihat sampai nanti harusnya untuk semua screen-nya. Ini adalah screen, ini juga dibagi screen yang perlu kita cek lagi ulang atau kita desain ulang lah. Ini untuk yang oke aja, B aja, yang tadi 75% heat map-nya bisa dilihat. Kita juga bisa lihat untuk yang grade. Yang grade itu rata-rata itu persis pasti yang kayak gini. Nah, ini untuk yang kita kalau bisa nih di improve lagi, cuma ini udah cukup baik. Yang pasti paling penting untuk dicek lagi adalah di bagian screen yang need to reward. Ya, udah ada emote iconnya juga. Ini untuk summary-nya kita juga bisa lihat full analysis-nya. Nah, ini merupakan report yang disediakan oleh Maze. Jadi cukup komprehensif ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan Maze dari tools-nya sendiri itu kita sudah dimanjakan untuk reportnya. Jadi kalau misalnya kita mau present, kita cuma juga bisa share reportnya atau bahkan kita cuma tinggal capture aja si hasil ini. Jadi sudah berupa grafik juga. Oke, ini adalah testimoni dari si partisipannya. Partisipannya juga ada code-nya nanti. Ini juga masih sama. Nah, itu terkait dari report-nya. Mungkin ada pertanyaan dulu so far? Silakan. Karena harusnya ini udah menjadi sesi terakhir ya Bu Fatin ya. Karena sudah ada report-nya. Atau teman-teman masih bingung, kita boleh contohkan lagi mungkin. Tidak ada pertanyaan, mungkin masih bingung atau gimana nih? Atau masih mencerna atau bagaimana? Mungkin kita coba, ya tidak ada pertanyaan, mungkin kita coba ini ya, run through satu lagi ya. Ini salah satu contoh dari hasil usability testing. Nah, di sini udah ada flow-nya gitu ya, apa yang ingin dilakukan oleh user. Di sini sebenarnya kita pengen dia untuk cobain salah satu service baru kita. Oke, di sini udah ada goals-nya, user understand where to choose same day delivery. Kita pengen coba user ini untuk nge-check out service-nya same day delivery dari si aplikasi namanya contohnya Gerak Cepat gitu ya. Terus goals-nya user paham gimana cara order, terus gimana cara bayar, sesimpel itu. Dia paham cara milih service-nya, paham cara ordernya, paham cara bayarnya. Nah, ini tadi yang ditanyain gitu ya, apa aja sih syarat untuk ngerekrut partisipan atau gimana aja variabel partisipan yang kita inginkan. Itu di sini kebetulan dia pakai man and woman, kemudian usia juga dibatasi 17-39, terus dia juga tidak perlu tech savvy gitu ya, tapi minimal dia menggunakan smartphone. Kemudian di sini juga dibatasin untuk urban people only gitu ya. Jadi mungkin untuk user yang ada di tier 1 dan tidak di tier 2 atau tier 3 gitu ya. Nah, ini data yang mau di-collect apa aja tadi, jumlah waktu yang diperlukan user untuk menyelesaikan si task tersebut, terus ada error rate-nya berapa, success rate-nya berapa, satisfaction, bounce rate, dan juga feedback. Nah, ini skenario, salah satu contoh skenario tadi kita mau user ini menggunakan service-nya. Yang kita coba, sebenarnya skenario ini lebih ke gimana sih, coba bayangin user ini pengguna kalian yang kalian kayak merangkai kata-kata apa aja yang harus dilakukan user. Cuma kalian gak nunjukin cara melakukannya gitu. Jadi kayak gini, hai coba bayangkan Anda lagi di kantor, terus ada dokumen penting rapat yang tinggal di rumah gitu. Jelas ya. Kemudian Anda buka aplikasi Gerak Cepat dan ingin melakukan pemesanan same day delivery. Kita cuma menjelaskan di sini, coba lakukan pesanan same day delivery pakai aplikasi kita. Dari mana? Dari rumah. Rumahnya dari Kebon Kacang, kemudian menuju kantornya di Penfield, Pejaten Village. Hari ini dengan jamnya dari jam 9 sampai jam 10 dan bayar menggunakan saldo GoPay. Jadi kalau misalnya nanti dia bayar pakai OVO,
berarti dia tidak membaca skenario. Nah itu bisa kita indikasikan tidak sukses gitu ya. Atau mungkin dia nanti waktu penjemputannya jam 11 sampai 12. Nah itu juga harusnya tidak sesuai dengan skenario yang kita harapkan. Atau mungkin dia tadi nge-attach atau juga nge-pinpoint rumahnya beda, nggak kebun kacang tapi apa gitu ya. Atau kantornya mungkin beda, bukan Pejatan Village tapi Kemang Village mungkin gitu. Nah, sekarang Anda diminta untuk mencoba melakukan pesanan tersebut melalui prototipe yang udah kita sediakan. Gitu. Nah, yang kita expected adalah user pertama dia pilih same day, kemudian dia klik buat pengiriman, kemudian dia klik bayar, terus dia pilih GoPay. Simple ya, ada 4 step saja. Kemudian setelah kita detailkan skenario dan stepnya, kita juga list out pertanyaan-pertanyaan yang mau kita sampaikan atau tanyakan ke user. Ini contohnya, pernahkah Anda menggunakan layanan ini sebelumnya? Jika pernah, berapa kali? Pernahkah Anda menggunakan aplikasi sebelumnya? Gimana pengalaman Anda setelah menggunakan aplikasi? Seberapa mudah sih aplikasi dalam memandu Anda menyelesaikan misi ini? Gimana pendapat Anda terhadap tampilannya? Mungkin kita bisa tanya juga tampilan dan desainnya gimana? Gimana feedback dan juga pendapat user. Terus juga seberapa mudah ini kita tanya juga dalam menemukan layanan tadi. Dari skala 1 sampai 5, seberapa mungkin Anda merekomendasikan, ini opsional juga, atau ada saran lainnya. Itu ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke user. Nah, ini untuk reportnya tadi ya, total respondennya berapa, terus juga mungkin di sini kita bisa buat juga ya title-nya apa. Tadi kita mau gerak cepat same day delivery, usability testing, terus iterate-nya berapa. Mungkin jika kita melakukan UT berulang gitu ya, ini adalah versi pertama. Mungkin nanti habis ini kita dapat report kalau misalnya desainnya kurang baik, mungkin kita retest lagi menggunakan iterasi kedua gitu sampai selanjutnya. Terus di sini sudah ada ya sama kayak tadi detailnya berapa banyak user yang udah pernah menggunakan produk ini sebelumnya, terus berapa kali dia menggunakan, terus juga apa aja nih di sini mungkin ratingnya, satisfaction-nya dia rate 8, 43%, dia rate 4, berapa persen, kemudian desainnya dia rate berapa, dia rate bintangnya berapa, terus kemudian di sini juga ada feedback-feedback lainnya. Nah ini adalah semua report yang bisa kita gather atau capture dari si usability testing ini. Lengkap dari usability breakdown-nya dan juga heat map-nya. Kemudian nanti kita mungkin bisa kasih konklusi dan improvement. Di sini user tadi mungkin hanya mengetahui tadi ya GoPay gitu ya. Cuma ada pilihan payment methodnya GoPay. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan m-banking gitu, khususnya BCA. Mungkin karena pengguna BCA banyak di Indonesia. Kemudian user juga banyak yang menggunakan ShopeePay atau Flip gitu. Terus juga untuk login tadi mungkin dia kesulitan. Mungkin bisa pakai Gmail atau Apple ID dan lain-lain. Terus mungkin dia tadi juga ngasih ide gitu ya, gimana kalau ada voucher karena mungkin kemahalan harganya. Atau maps-nya tadi bermasalah, mungkin juga bisa kita enhance next-nya. Nah, mungkin itu aja salah satu contoh end-to-end cara melakukan usability testing gitu ya. Kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya, ini adalah waktu yang tepat. Jika tidak, mungkin saya balikkan ke Bu Fatin. Bu, saya mau tanya. Ya, boleh, silakan. Tadi kan ada skenario-nya itu, Bu. Nah, Betul. untuk buat skenario itu ada kriteria-kriteria yang dimasukkan atau itu berdasarkan rapat kelompok atau kita sendiri gitu, Bu? Oke, nice question terkait skenario ya. Sebenarnya bikin skenario ini susah-susah gampang gitu ya. Karena kenapa? Karena tadi goal sebenarnya kenapa sih kita mau bikin skenario? Agar user itu paham setelah kita kasih bagikan link tadi, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk desain prototype ini gitu. Nah, jadi agak tricky juga tuh gimana cara kita nggak ngajarin user gitu ya. Kalau ngajarin itu maksudnya kayak gini, misalnya kita suruh, hai tolong klik ini, terus itu, terus itu. Nah, itu kan udah jelas ya. Jadi tinggal mengikuti instruksi kita. Cuma kita nggak mau hal itu terjadi. Kenapa? Karena itu nanti user jadinya udah punya udah punya knowledge sebelumnya gitu. Jadi kita maunya user ini coba tetap figure it out sendiri secara naturally.
cuma kita mengarahkan gitu. Jadi bukan kita semerta-merta kayak nyuruh dia klik A, B, C, D, E, lakukan A, B, C, D, E, tapi kita coba jadikan itu sebuah skenario. Makanya tadi biasanya teman-teman dari UX gitu ya untuk coba untuk ngedesain suatu skenario. Jadi bayangkan kalian lagi bikin skenario untuk apa ya, pemain film atau untuk film gitu ya, kan ada skenarionya biasanya, makanya disebut skenario karena kita mereka bisa improve gitu, mereka bisa sembarang klik A, B, C, D, E yang lain, tapi mereka juga bisa melakukannya dengan benar gitu. Jadi as long as si goals kita tadi terpenuhi gitu ya, gimana cara kita nge-conduct atau nge-create si skenario ini nggak ada rule of thumb-nya. Jadi tadi kita bisa main secara kreatif, tapi juga goals-nya tersampaikan gitu ya. Jadi tadi mungkin ada instruksi khusus, cuma nggak secara detail kita nyuruh dia ngapain kayak gitu. Jadi little bit of art juga sih sebenarnya kalau ngebangun skenario, susah-susah gampang. Karena kita nggak mau nih user nanti kayak udah punya prior knowledge dulu, oh udah tahu mau ngapain, tapi kita juga nggak mau dia clueless. Ngapain nih skenario nggak jelas, coba-coba aja gitu kan, coba pakai aplikasi ini. Nggak gitu juga. Jadi gitu, in short. Ya nggak short sih, agak long. Terima Apakah kasih Bu. menjawab? Menjawab. Oke. Thank you pertanyaannya. Ada yang lain mungkin? Atau ada yang? Oke, sip. Dari Andrianta Bangun. Silakan. Oke, baik Bu. Saya ingin bertanya, kalau tadi kan udah dipaparkan kalau tools yang match itu kalau kita udah punya desainnya. Betul. Sedangkan kami kan ini ada tugas untuk mengevaluasi aplikasi yang sudah ada. Nah, kalau kami mengevaluasi aplikasi yang sudah ada kan kami nggak punya desainnya gitu Bu. Kalau dari Ibu sendiri ada saran tools lain nggak yang mungkin dia sebagus match ini tadi tapi bisa kami gunakan ketika kami nggak punya desainnya? I see, menarik. Yang tugasnya ini bentukan dari software apakah website atau aplikasi? Aplikasi. Bebas di antara keduanya, tapi kalau dari kelompok saya sendiri kami memilih aplikasi Bu. Oke. Jawaban saya belum menemukan. Mungkin saya bisa tanya ke teman saya yang lebih expert di bagian UX gitu ya. Karena mostly itu memang dari tahapan, kalau kita nyebutnya dari tahapan product life cycle-nya sendiri, bagian usability testing ini memang dilakukan sebelum kita launching gitu. Jadi bukan kita udah launching si aplikasi ataupun websitenya kita gitu. Karena sebelum kita kasih ke user, kita udah testing dulu. Sudah usable gitu. Jadi objektif pertama kali usability testing ini ada pun itu gitu. Jadi mungkin tools yang ada yang sepengetahuan saya hanya nge-gather bagian itu gitu. Tapi berbeda untuk yang Useberry tadi. Nah, itu so far sih yang saya tahu Useberry itu udah bisa nge-gather tadi ya website yang existing. Cuma kayaknya belum bisa untuk aplikasi tadi. Jadi kalau misalnya kita punya existing aplikasi, kita mau testing usability-nya, itu mungkin jenis tesnya itu berbeda gitu ya. Jadi biasanya nih kalau kita sudah punya aplikasi existing yang sudah berjalan saat ini, kita nggak melakukan usability testing, tapi kita ngelihat data gitu. Jadi biasanya tim produk atau tim data itu akan working together gitu ya untuk ngelihat behavior user gitu. Misalnya tadi nih kita pakai aplikasi apa gitu, Gojek gitu ya. Nah, itu kan kita nggak ngelakuin UT ya untuk produk atau aplikasi yang sedang berjalan, tapi kita bisa lihat heat map-nya. Jadi nanti sebenarnya dari belakang, dari back-end itu kita bisa lihat berapa banyak sih orang yang ngeklik GoRide, GoCar, GoFood, dan yang lainnya. Seberapa banyak sih orang yang bingung gitu ya, mungkin baru buka aplikasi dia 1 jam, nggak pindah-pindah tuh. Itu tuh sebenarnya agak tricky ya. Misalnya kita mau nyimpulin nih di bisnis, apakah user itu lama di aplikasi kita dia seneng banget atau dia pusing gitu. Karena ada aja nih, misalnya mau buka aplikasi GoFood ya, terus aku tinggalin sejam. Kenapa? Karena bingung aja mau makan apa. Atau kayak memang sedang apa namanya? Memang sedang ke toilet gitu ya, terus ninggalin handphone. Banyak hal yang eksternal faktor yang nggak bisa kita pungkiri juga. Cuma mostly kita akan ambil data-data yang general gitu. Kita akan
kita akan kategorikan yang tadi itu sejam di aplikasi kita, mungkin itu sebagai outlier gitu contohnya. Nah, jadi itu biasanya untuk existing kita udah punya data dan itu yang kita akan analisis gitu. Jadi in short saya belum ada jawabannya, cuma nanti kalau mungkin ada saya akan coba get back ke Bu Fatin ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Yush, sama-sama, no worries. Oke, ada lagi dari yang lain yang mau bertanya, silakan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi, silakan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin rasanya cukup mungkin ya Bu Rahmi. Ini antara bingung apa yang mau ditanyakan atau sedang posisinya mencerna gitu ya sebenarnya. Oke. Mungkin itu aja untuk sesi kuliah hari ini. Ya, terima kasih Bu Rahmi atas insight-nya. Ya, semoga itu juga bisa jadi pertimbangan kalian dalam melaksanakan atau mengerjakan tugasnya. Kalau memang nanti di tengah perjalanan mengerjakan tugas ada yang bingung, ya kita juga bisa diskusi lagi gitu ya. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan aja ditanyakan. Bisa ke Bu Rahmi atau bisa ke saya juga gitu ya, seperti itu. Karena memang tidak dibatasi untuk masalah metodenya, asalkan memang ada reason-nya gitu ya, seperti itu. Oke, untuk Bu Rahmi, makasih banyak. Bu Rahmi waktunya. Ada yang mau disampaikan terakhir mungkin Bu Rahmi buat mahasiswanya? Oke, ya sama-sama Bu Fatin. Mungkin untuk teman-teman tadi ya mungkin masih mencerna atau juga masih bingung, itu nggak apa-apa, no worries gitu ya. Karena sebenarnya nggak ada juga paten atau juga rule of thumb untuk mengerjakan usability testing ini secara praktikal di real life-nya gitu ya. Jadi si praktisinya juga mungkin masih sama-sama belajar gitu ya untuk melakukan testing ini. Lagi again nanti juga sebenarnya kita nggak punya bagian UT mana sih yang benar-benar perfect atau bagus gitu ya untuk dilakukan step by step-nya. Cuma kita itu biasanya hanya ada yang work sama kita gitu. Jadi mungkin di company A step by step-nya works-nya kayak gini, cuma di company B itu works-nya seperti ini. Tools dan apapun end to end yang dilakukan itu sebenarnya lebih ke appetite si company dan bisnisnya sendiri. Nggak ada yang kayak the best tools-nya adalah ini atau ke the best way-nya adalah ini. Itu sebenarnya nggak ada. Itu bedanya dengan mungkin akademis ya, karena kalau di praktisi itu lebih ke mana yang works saja gitu. Jadi itu mungkin kalau teman-teman tertarik untuk si role si UI UX atau UX researcher atau juga product manager yang spesifik, mungkin bisa nanti ngobrol sama saya atau at LinkedIn-nya juga feel free, atau mungkin masih ada yang mau ditanya nih terkait tadi UT ataupun hal lain gitu ya. Sepemahaman saya mungkin nanti saya bisa bantu jawab, dan good luck juga untuk si tugasnya gitu ya. Semoga teman-teman tadi sesinya cukup membantu dalam mengerjakan tugas. Good luck. Oke, makasih Bu Rahmi. Mungkin itu aja untuk kelas hari ini. Saya akhiri. Terima kasih semuanya sudah ada di kelas pagi ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum.